Kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung, sang raja yang sudah menua, memutuskan untuk memilih penerus tahta. Di antara dua putrinya, Purbasari dan Purbararang, raja merasa Purbasari adalah pilihan yang tepat. Purbasari yang baik hati dan penuh kasih dianggap layak memimpin kerajaan. Sementara Purbararang yang cemburu merasa terabaikan dan marah. Anak-anakku, ayah sudah semakin tua. Sudah saatnya Ate menggantikan ayah mengurus kerajaan ini. Setelah pertimbangan yang mendalam, ayah memilih Purbasari sebagai penerus tahta. Apa? Aku putri tertua, ayah. Aku yang lebih pantas menjadi ratu, bukan dia. Kenapa harus dia yang terpilih? Karena Purbasari memiliki sikap bijaksana dan baik hatinya. Itu semua adalah sikap yang tidak engkau miliki, Purbararang. Sudahlah, keputusan ayah sudah bulat, Purbararang. Setelah mendengar keputusan Prabu Tapa Agung yang memilih Purbasari sebagai ratu, Purbararang sangat marah dan bertekad untuk menghancurkan saudaranya. Ia mengunjungi penyihir untuk meminta bantuan. Ada apa, Tuan Putri? Sampai kau rela datang jauh-jauh ke rumahku. Ayahku telah memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Aku adalah putri tertua, dan seharusnya aku yang pantas mendapatkan tahta itu. Bantulah aku, penyihir. Ubah Purbasari menjadi buruk rupa dan dihina seluruh rakyat kerajaan. Baiklah, Tuan Putri. Itu merupakan hal kecil untukku. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Baiklah, penyihir. Aku akan memastikan bahwa Purbasari akan meminumnya. Aku ingin melihat dia menderita dan dikucilkan dari kerajaan ini. Semoga berhasil, Tuan Putri. Sesampainya di istana, Purbararang melakukan perintah dari penyihir dengan baik. Ia pergi menemui Purbasari untuk memberikan minuman tersebut. Adikku, minumlah ini. Anggap saja ini sebagai ucapan selamatku untukmu, karena kau telah terpilih menjadi penerus selanjutnya. Benarkah, Kak? Kau baik sekali. Terima kasih. Setelah Purbasari meminumnya, ia merasa mengantuk. Keesokan harinya, Purbasari merasa gatal di sekujur tubuhnya. Saat mengetahui bahwa ramuan dari penyihir telah berhasil, Purbararang merasa puas, tetapi ia ingin memastikan bahwa saudaranya benar-benar hancur. Ia menemui ayahnya untuk membuat keputusan lebih kejam. Ayah, lihatlah apa yang terjadi pada adikku. Apakah layak untuk menjadi ratu dengan kondisi seperti itu? Dia sudah tidak pantas untuk tinggal di kerajaan ini. Dia akan menjadi aib bagi kerajaan kita. Tapi, dia tetap anakku, Purbararang. Dia juga adikmu. Aku tidak bisa mengusirnya begitu saja. Jika ayah benar-benar menginginkan perdamaian di kerajaan ini, maka usir saja dia. Jangan biarkan orang-orang melihatnya. Dia akan menjadi aib bagi keluarga ini. Kita harus menjaga nama baik keluarga kita, ayah. Baiklah, aku akan mengusirnya ke hutan. Purbasari, maafkan ayah. Kamu sudah tidak pantas seperti di kerajaan ini. Kamu harus pergi ke hutan. Ayah,
Jangan usir aku. Aku tidak tahu mengapa ini semua bisa terjadi. Kemudian, para pengawal kerajaan membawa Purbasari menuju hutan. Purbasari berjalan sendirian di hutan dengan wajah bingung diiringi rasa sedih. Bagaimana ini? Tidak ada siapa-siapa di hutan ini. Aku sendirian. Di tengah keheningan, datang sesosok makhluk. Hai, Siapa kamu? jangan takut. Aku adalah lutung yang baik. Namaku Lutung Kasarung. Lutung? Bagaimana seekor lutung bisa berbicara? Aku ini berbeda dari lutung-lutung yang lain. Bagaimana denganmu? Namaku adalah Purbasari. Aku diusir dari kerajaan oleh ayahku karena parasku yang buruk. Ternyata kamu seorang putri kerajaan. Pantas saja terpancar aura bangsawannya. Hari demi hari berlalu. Kedekatan Purbasari dan Lutung Kasarung pun semakin erat. Ketakutan yang sempat Purbasari rasakan sudah menghilang. Setiap hari yang dilalui Purbasari selalu saja ada tingkah lucu dari Lutung Kasarung. Tetapi Purbasari tetap merindukan keadaannya sebelum terkena sihir. Omong-omong, kamu sering sekali berbicara denganku. Apa kamu tidak mempunyai teman di sini? Banyak sekali temanku di sini. Tetapi aku merasa lebih senang jika berbicara denganmu. Kamu bisa saja, Lutung. Oh ya, Purbasari. Sekarang aku memiliki keahlian baru. Lihat, aku bisa menari. Wah, aku tidak tahu Lutung kamu bisa menari. Kamu memang lucu, Lutung. Aku adalah lutung yang akan selalu membuatmu tersenyum, Purbasari. Terima kasih telah membuat aku menjadi lebih baik, Lutung. Tapi aku selalu berpikir untuk kembali ke kerajaanku lagi. Adakah harapan aku bisa kembali seperti semula, Lutung? Kamu dapat kembali seperti semula, Purbasari. Aku tahu caranya. Ayo, ikuti aku. Purbasari diberi petunjuk oleh Lutung Kasarung untuk menuju sebuah tempat yang dapat menyembuhkan sihir yang mengutuknya. Sebuah telaga mistis yang terletak jauh di dalam hutan. Tempat yang dipenuhi dengan kekuatan alam yang luar biasa. Ini begitu indah. Apakah ini tempat yang kau maksud, Lutung? Berendamlah di dalam telaga ini. Maka sihir yang kau dapatkan ini akan musnah. Karena telaga ini memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Wah, lihat apa yang terjadi padaku. Kulitku kembali seperti dulu lagi. Terima kasih, Lutung. Setelah beberapa hari berlalu, semenjak sihir Purbasari menghilang, Purbasari berpikir untuk kembali ke kerajaannya. Lutung, aku berpikir untuk kembali ke kerajaanku. Aku mendengar desas-desus bahwa ayahku sedang sakit. Aku khawatir. Mengapa kamu masih memikirkan ayahmu? Ia telah mengusirmu, Purbasari. Bagaimanapun juga, beliau adalah ayahku.
Aku juga khawatir terhadap kerajaan ketika dipimpin oleh kakakku. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan selalu mendukungmu, Purbasari. Sementara itu di kerajaan, Purbararang sedang duduk bersama dengan Prabu Tapa Agung. Ayah, sudah lama sekali sejak Purbasari pergi ke hutan. Mengapa aku tidak juga diangkat menjadi penerus selanjutnya? Tunggu apa lagi, Ayah? Purbararang, apakah kamu tidak melihat kondisi ayah saat ini? Mengapa kamu selalu memikirkan tentang kekuasaan, Purbararang? Sudahlah, Ayah. Cepat, jadikan aku seorang ratu kerajaan ini. Akulah yang paling layak untuk menjadi penerus selanjutnya. Putri Purbasari telah kembali. Putriku Purbasari, kau sudah kembali. Maafkan ayah karena sudah mengusirmu dulu. Iya ayah, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan ayah. Bagaimana keadaan ayah? Ayah sedang sakit, nak. Purbararang tidak merawat ayah dengan baik. Maafkan ayah, Purbasari. Ayah terlalu dibutakan dengan fisik sehingga tidak melihat mana yang benar-benar peduli dengan ayah. Tidak apa-apa ayah. Sekarang aku sudah ada di sini menemani ayah. Sekarang yang akan menjadi penerus tahta selanjutnya adalah Purbasari. Tidak mungkin itu terjadi. Akulah penerus kerajaan ini selanjutnya. Purbasari, jangan kau pikir dengan kembali ke kerajaan dalam keadaan yang cantik lagi, kau dapat merebut tahtaku. Tidak semudah itu. Aku tidak kembali untuk merebut, Kak. Aku hanya ingin melihat kondisi ayah. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Kita adakan pertandingan, tapi bukan adu kekuatan atau kepandaian. Aku ingin pertandingan adu tampan. Kita bawa masing-masing pria pilihan kita, dan biarkan rakyat menilai siapa yang memiliki pasangan paling tampan. Adu tampan? Kak, apa gunanya itu? Pemerintahan bukan soal penampilan. Kau takut? Atau mungkin pria pilihanmu tak cukup tampan untuk bersanding dengan priaku? Baiklah, aku terima tantanganmu. Setelah tantangan dari Purbararang disetujui oleh Purbasari, mereka mempersiapkan pasangan masing-masing. Tetapi Purbasari merasa bingung. Bagaimana bisa dia menyetujui tantangan dari Purbararang? Padahal ia tidak memiliki pasangan yang akan beradu tampan dengan pasangan Purbararang yang begitu gagah bernama Indrajaya. Purbasari, mana pasanganmu? Atau jangan-jangan kau tidak punya? Oh, aku tahu. Lutung jelek ini pasti akan kau jadikan pasangan. Kalau begitu, sudah jelas aku adalah pemenangnya. Menyerahlah saja, Purbasari. Mana ada raja berbentuk lutung seperti pasanganmu itu. Bisa-bisanya aku menyetujui tantangan dari Purbararang. Aku kan tidak memiliki pasangan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir, Purbasari. Aku akan menjadi pasanganmu. Apa yang akan kau lakukan, Lutung? Tenang saja. Kamu akan melihatnya saat perlombaan nanti, Purbasari. Hari perlombaan adu tampan digelar pagi ini. Hari ini akan menjadi penentuan terakhir siapa yang menjadi penerus tahta selanjutnya. Dan juga kita akan melihat apa yang akan ditunjukkan oleh Lutung Kasarung.
Bagaimana Purbasari? Sudah siap kalah hari ini? Siapa dia? Mengapa dia bisa berubah menjadi manusia? Bagaimana Purbararang? Apakah sekarang aku sudah pantas beradu tampan dengan pasanganmu itu? Ini tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Rupanya kau bukan sembarang lutung. Sebenarnya, siapakah dirimu? Hamba adalah Pangeran Guru Minda dari Kayaman yang turun ke bumi untuk mencari cinta sejati. Sekarang saya sudah menemukannya, yaitu Purbasari. Hidup Putri Purbasari! Pasangannya jauh lebih tampan dan berwibawa ya. Iya, jauh lebih keren juga daripada si Purbararang. Keren banget. Keputusan sudah jelas. Purbasari, kau adalah penerus yang paling layak untuk tahta ini. Tidak mungkin. Ini tidak adil. Sudahlah Purbararang, akui saja kekalahan. Kekuasaan dan tahta tidak didapat dengan kecurangan. Sudah saatnya kamu menerima keputusan ini dengan lapang dada. Kak, kita adalah saudara. Tidak seharusnya kita memperebutkan tahta hingga membuat hubungan persaudaraan kita hancur. Benar apa yang dikatakan Purbasari. Kalian berdua adalah putri ayah. Ayah sangat menyayangi kalian berdua. Jangan rusak hubungan persaudaraan kalian hanya karena kekuasaan Purbararang. Mendengar nasihat dari orang-orang terdekatnya, membuat Purbararang tersadar akan kesalahan yang telah ia lakukan. Ia teringat akan kebersamaannya bersama adiknya selama ini. Ia merasa sedih karena sudah hampir menghancurkan persaudaraannya. Adikku, maafkan aku. Sesaat ketika kau terpilih menjadi ratu, aku dibutakan oleh ambisi untuk menjadi penerus. Sekarang aku sadar bahwa kebencian tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan. Maafkan aku, adikku. Aku akan selalu mendukungmu. Aku sudah memaafkanmu, Kak. Kita adalah keluarga. Sudah sepantasnya saling memaafkan. Dan sekarang aku ingin kita hidup damai. Dengan begitu, Purbasari naik tahta sebagai ratu. Pangeran Guru Minda memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya sebagai pendamping hidup. Kerajaan pun hidup dalam kedamaian dan kemakmuran di bawah kepemimpinan Ratu Purbasari. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak membiarkan ambisi membutakan hati kita. Ingatlah, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jika kita menabur kasih, kita akan menuai kedamaian. Jika kita menabur kebencian, kita akan menuai kehancuran. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.